Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik pada malam hari ini yang akan kita bahas ini topiknya melanjutkan topik pekan kemarin yang berkaitan dengan babu majaa firruqa wat tamaim. Bab tentang apa yang datang mengenai ruqyah dan jimat. Pak, Bu, pekan kemarin berapa hadis yang sudah kita pelajari? 2 atau 3? 2. Ini di PPT-nya juga masih ada 2. Adapun sekarang kita melanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Abdullah ibnu Uqaimin marfu'an, dan dari Abdullah bin Uqaim, semoga Allah meridhoinya, secara marfu. Marfu itu hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi. Marfu itu hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi, tidak melalui nama-nama sebelumnya, nama-nama para sahabat. Di sini cuma Abdullah ibnu Uqaim marfu'an. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, syai'an wukila ilaihi, maka ia akan dipasrahkan kepadanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Asarul ijmali, adapun penjelasan hadis ini, yukhbiruna Abdullah ibnu Uqaimin. Abdullah bin Uqaim meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, maksudnya kepada Abdullah bin Uqaim, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya barang siapa yang menggunakan dalam menjalani kehidupannya, dia menggantungkan dirinya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti jimat atau sesuatu yang dianggap dalam hidupnya itu dikeramatkan, cekelan. Wukila ilaihi,
maka Allah akan membuat dia bertawakal kepada jimat yang dianggapnya sebagai pegangan tadi, agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, suatu hal yang berbahaya. Jadi seseorang yang menggantungkan hidupnya dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, jimat atau sesuatu hal yang itu melanggar nilai-nilai tauhid, maka akan disesatkan oleh Allah. Wukila ilaihi, ditutup pintu hatinya. Wukila ilaihi, bi anna man i'tamada ala syai' taraka amruhu lahu, faman anzala hawaijuhu billah farjun karbihi wa yasirun amrihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang menyerahkan seluruh kebutuhan hidupnya itu kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dan memudahkan urusannya. Bagi siapa saja yang menggantungkan hidupnya kepada selain Allah, kepada jimat atau sesuatu yang dikeramatkan, itu bukannya malah akan mendapatkan ketenangan, tapi rasa was-wasnya itu ada. Dan Allah akan menyesatkan kalau pelakunya tadi tidak bersegera untuk tobat. Wukila ilaihi, disesatkan, merasa pelaku maksiat itu tenang-tenang saja. Apalagi kalau sudah terikat dengan janji, dengan perbuatan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang melakukan ketaatan, menyerahkan kebutuhannya dalam menjalani kehidupan di dunia kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dan akan memberikan kemudahan dalam seluruh urusannya. Wa man i'tamada ala ghairillah taraka amruhu lahu fakhadalahu. Dan barang siapa yang menyandarkan dirinya, menanamkan keyakinan dalam menjalani kehidupan, tauhidnya benar-benar dijaga, hanya mengisahkan kepada Allah, maka Allah itu akan menyerahkannya pada yang ia yakini, sehingga dia akan meninggalkan sesuatu hal-hal yang dilarang dalam agama, karena semuanya itu atas izin pertolongan Allah. Adapun faedah dalam hadis ini, yang pertama, wujubu tawakkul ala Allah, wa hadza la yunafi fi'lul asbabil mubahah. Kewajiban untuk bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Wa hadza la yunafi fi'lul asbab. Dan hal ini tidak bertentangan dengan melakukan sebab-sebab atau suatu usaha yang diperbolehkan. Contohnya, seorang penuntut ilmu belajar giat untuk ujian. Seorang penuntut ilmu belajar giat untuk tujuannya untuk menghadapi ujian, tes kemampuan akademik. Sebabnya itu diperbolehkan enggak? Sebabnya apa? Belajar. Tujuannya untuk menghadapi
ujian. Tetapi hatinya si pelaku ini tetap bergantung kepada Allah. Sebabnya tadi belajar, berusaha dengan belajar, tapi tujuannya untuk menghadapi ujian. Jadi nanti kalau hasilnya ujiannya baik atau buruk, dia tidak akan menyalahkan takdir, karena itu sudah menjadikan ketentuan tawakalnya. Karena dia sudah berusaha, usahanya tadi belajar, tujuannya apa? Untuk menghadapi ujian tes akademik. Jadi sebabnya itu belajar, jadi suatu hal yang diperbolehkan. Itu tawakal. Adapun faedah yang kedua, khadlanu man insarafa anillah wa talabun naf'i min ghairihi. Orang yang berpaling dari Allah dan meminta suatu manfaat dari selain Allah. Orang yang berpaling dari Allah, meminta suatu manfaat dari selain Allah. Contohnya si A. Si A ini menyelesaikan sesuatu dengan kekayaan atau jabatannya. Menyelesaikan suatu masalah itu hanya menggunakan kekayaan dan jabatannya, tanpa berdoa kepada Allah. Tanpa berdoa kepada Allah, tentunya dia hanya mengandalkan dua tadi, jabatan dan kekayaan, tapi lupa dengan Allah. Nah, ini termasuk tergolong orang yang gagal, karena nilai tauhidnya dalam kehidupannya tidak ada. Karena dia cuma meyakini yang bisa menolong dia hanya kekayaan dan jabatannya. Jadi nilai tauhidnya itu dipertanyakan, keislamannya. Khadlan itu termasuk orang yang berpaling dari agama Islam. Khadlan. Adapun kaitan hadis ini dengan judul topik pada malam hari ini, hadis ini menunjukkan larangan meminta manfaat atau suatu pertolongan atau rezeki kepada selain Allah, karena itu termasuk perbuatan kesyirikan atau bergantung pada makhluk yang lemah, kepada jimat atau suatu hal-hal yang diyakininya yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Tentunya itu perbuatan kesyirikan. Adapun kaitan hadis ini dengan nilai-nilai tauhid, haitsu dallal hadis ala khadlani man i'tamada ala ghairillah
fi jalbil manfaah, menunjukkan bahwa orang yang bergantung kepada selain Allah dalam meminta suatu manfaat atau menolak suatu bahaya, itu sama saja dia menghinakan dirinya, dan Allah akan menelantarkannya, tidak menjamin kehidupannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena meminta atau yang memberi manfaat dan menolak suatu bahaya itu termasuk perbuatan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan meminta suatu manfaat dan menolak bahaya kepada selain Allah itu merupakan perbuatan kesyirikan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang dilarang, si A memakai jimat dan tujuannya agar terhindar dari sakit, karena katanya itu bisa melindungi dirinya. Kalau dulu itu sempat viral, sebagaimana yang sudah kita bahas pekan kemarin, kalung yang dari magnet. Memakai magnet bisa terhindar dari penyakit ini dan itu. Meyakini kalungnya itu atau gelang yang dari magnet itu, karena dia sudah meyakini, menanamkan dalam dirinya keyakinannya, tentunya itu termasuk perbuatan kesyirikan. Karena perlindungan yang hakiki secara hakikatnya itu hanya milik Allah. Contoh yang dibolehkan dalam kehidupan sehari-hari, si A dia berobat dan berdoa hanya kepada Allah agar tujuannya agar disembuhkan, karena dia meyakini karena Allah maha menyembuhkan orang yang sakit, itu diperbolehkan. Tapi kalau si A yang berobat tadi meyakini kalau saya berobat pasti sembuh, tapi lupa doa. Nah, ini hal yang sepele. Si A ketika sakit dia berobat, tapi meyakini yang bisa menyembuhkannya itu obatnya, lupa dia doa minta kepada Allah. Nah, itu tentunya merusak nilai tauhidnya, karena meyakini obatnya yang bisa menyembuhkannya. Adapun hadis selanjutnya yang berkaitan dengan An-Ruwaifi'in, dari Ruwaifi'. Qala, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Ruwaifi'u, wahai Ruwaifi', la'allal hayatu satutawwilu bika fa akhbaran nas. Wahai Ruwaifi', bisa jadi kamu akan berumur panjang. Fa akhbirun nas, oleh karena itu beritahulah kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu, bahwa siapa yang mengikat jenggotnya. Jadi Rasul tadi bersabda kepada Ruwaifi'. Rasulullah mengetahui Ruwaifi' ini umurnya akan panjang. La'allal hayatu, bisa jadi kamu akan berumur panjang. Rasul berkata kepada Ruwaifi' di sini, mengetahui Ruwaifi' umurnya akan panjang. Fa ahbirun nas, oleh karena itu beritahulah kepada orang-orang,
anna man aqada lihyatahu, bahwa siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataron, atau memasang jimat, menggunakan jimat, au istanja birojiin dabatin au adomin, dan beristinja. Beristinja itu apa Pak Bu? Istinja dulu kita sudah pernah belajar fikih, pertemuan dulu pernah belajar fikih, masih ingat Pak Bu? Pas awal-awal istinja itu bersuci menggunakan selain air. Beristinja, istinja birojiin dabatin aw adomin, beristinja atau bersuci dengan kotoran binatang atau tulangnya. Fa inna Muhammadan bari'um min, maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu berlepas diri dari itu. Di sini secara jelas Ruwaifi itu diberitahu oleh Nabi secara langsung, dan Ruwaifi ini termasuk sahabat yang siqah, terpercaya. Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, umurmu itu bakal panjang. Maka Ruwaifi diberi amanah untuk memberi pesan kepada sahabat yang lainnya. Anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggot, memelihara jenggot niku Pak, niku hukumnya napa? Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Jadi itu harusnya dipanjangin. Ketika sudah panjang, nah itu nggak boleh diikat, karena itu menyerupai orang Yahudi, tasabbuh. Jadi menyerupai kebiasaan non Muslim, itu tidak diperbolehkan. Lihyatahu, mengikat jenggotnya. Au taqallada wataron, memasang jimat, memakai akik yang dipercayai itu bisa menghindarkan dari suatu bahaya, itu juga tidak boleh. Atau perutnya itu dikasih benang yang biasanya buat tukang itu apa nih Pak namanya? Nilon. Yang benang biasanya buat ngukur biar lurus itu. Nah, nilon itu biasanya ada yang digubetin di perutnya, warna putih biasanya yang dipakai. Atau bayi baru lahir di bajunya diberi bawang merah dipeniti. Atau bikin rumah kadang dikasih ayam di penuhnya. Atau bendera yang dipercayai itu agar lancar. Nah, itu sama saja termasuk jimat. Memasang jimat itu perbuatan kesyirikan. Au istanja biroji'in dabbah au adam, beristinja itu bersuci menggunakan selain air. Itu tidak boleh menggunakan kotoran binatang. Istanja biroji'in dabbah au adamin, atau tulang. Jadi bersuci itu boleh menggunakan selain air, menggunakan batu. Tapi ketika bersuci menggunakan batu atau tisu itu tidak boleh aqal min thalathatin. Jumlahnya itu tidak boleh kurang dari 3, harus 3, jumlahnya ganjil, sebagaimana yang dulu kita pernah pelajari. Fa inna Muhammadan bari'um minhu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu berlepas diri dari orang-orang yang melanggar perbuatan ini. Orang yang mengikat jenggotnya atau mengkepang, dikucir. Nah,
atau memasang jimat atau beristinja, bersuci dengan kotoran binatang atau tulang. Adapun faedah hadis ini, mu'jizatul Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu tala umruhu Ruwaifi kama akhbarahu. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana bisa mengetahui usia Ruwaifi radhiyallahu anhu dipanjangkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis tadi. Ini menunjukkan kebenaran mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW, karena hanya Allah yang mengetahui usia seseorang. Jadi Nabi kok bisa mengetahui usia Ruwaifi itu panjang gara-gara itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Keutamaan tidak semua manusia bisa, cuma orang yang terpilih seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, qabulu khabaril wahid, diterimanya kabar ahad itu, hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi yang siqah. Dalam hadis tadi cuma disebutin satu nama. Namanya tadi siapa Pak Bu? Ruwaifi. Nah, itu sahabat yang terpercaya, siqah. Itu bisa dijadikan sebagai dalil. Walaupun sahabatnya cuma satu, tapi dia siqah, Ruwaifi. Faedah yang ketiga, tahrimu aqdil lihyati, haramnya mengikat jenggot. Seorang muslim dilarang mengepang atau mengikat jenggotnya atau mengkucir, karena itu menyerupai kebiasaan orang kafir. Jadi tidak boleh dalam Islam itu tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir itu tidak boleh. Kebiasaan orang-orang kafir kita meniru tidak boleh. Makanya di sini tahrimu aqdil lihyah, haramnya mengikat jenggot. Faedah yang keempat, tahrimu taqlidil watari, haramnya mengalungkan tali busur panah di leher hewan. Kalau pekan kemarin dikalungkan pada leher nopo Pak Bu? Unta. Tahrimu taqlidul watari. Kalau orang jahiliyah itu menggantungkan kalung kepada unta-untanya agar untanya itu selamat dan pemiliknya juga, biar nggak hilang. Al-watari, mempercayai kalungnya itu menjaga unta dan si pemiliknya. Tahrimut taqlidil watari. Faedah yang kelima, tahrimul istijmar ad-dabah au adamin, haramnya beristinja, bersuci menggunakan selain air dengan kotoran hewan atau tulang. Jadi kotoran hewan atau tulang itu tidak boleh dipakai untuk al-istinja. Munasabatul hadis lil bab, adapun kaitannya hadis ini dengan judul haitsu dallal hadis ala tahrim taqlidil watari li daf'id darar. Hadis ini berfokus membahas
tentang keharaman menggantungkan jimat untuk menolak suatu bahaya. Menggantungkan jimat untuk menolak suatu bahaya. Kalau dalam hadis tadi menggantungkan kalung kepada hewan unta. Itu contoh. Ada juga orang-orang itu menggantungkan jimat di pintu masuk dan keluar rumah, yang biasanya buat masuk dan keluar. Menggantungkan suatu jimat untuk menolak suatu bahaya, itu tidak diperbolehkan. Itu menyerupai hadis Nabi tadi, menggantungkan kalung kepada hewannya. Munasabatul hadis li tauhid, adapun kaitannya hadis dengan ilmu tauhid, hai tabarru'an Nabi, karena Nabi itu tabarru'a, berlepas diri dari orang yang menggantungkan jimat. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan menggantungkan suatu jimat untuk menolak suatu bahaya atau mendatangkan suatu manfaat. Karena menggantungkan perihal kehidupan yang dilakukan di dunia ini dengan suatu jimat atau kepercayaan yang dilarang, itu tentunya merusak tauhid rububiyah, uluhiyah, wa asma wa sifat secara bersamaan. Jadi seseorang mempercayai suatu jimat, kepercayaan yang dilarang dalam tauhid, itu merusak ketiganya secara langsung. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun hadis yang terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, wa an Sa'id ibn Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqbatin. Wa an Sa'id, Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id, rawahu Waqi' meriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair, semoga Allah meridainya, qala berkata, man qata'a tamimatan, barang siapa yang memotong tamimah. Tamimah niku napa Pak? Bu? Pekan kemarin sudah kita pelajari at-tamimatu, jimat. Barang siapa yang memotong jimat, at-tamimah, min insani kana ka'adli raqbatin, barang siapa yang memotong suatu tamimah atau jimat dari seseorang, maka perbuatannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Memotong, barang siapa yang memotong tamimah, jimat, maksudnya dia memiliki jimat lalu memotongnya dengan tidak mempercayai jimat tadi, bertaubat, atau melihat seseorang memakai jimat, kita dakwai. Jadi pahalanya seperti orang yang membebaskan, memerdekakan seorang budak. Walahu an Ibrahim qala, dan dari Waqi' meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Naqai, qala berkata, kanu yakrahuna tamaim kulliha, mereka para sahabat membenci segala jenis tamimah, jimat, minal Qur'an wa ghairil Qur'an, baik itu jimatnya itu dari ayat-ayat Al-Qur'an atau bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang banyak yang paranormal
Yang pasti itu para nggak normal atau dukun itu menggunakan Al-Quran dibungkus secara rapi. Al-Quran itu dijadikan sebagai jimat atau ditulis dalam lembaran, dibakar, diminum, dikasih gelas, dijampi-jampi, diminum. Nah, itu juga membungkus suatu kesirikan dengan ilmu agama, dicampur adukkan biar agamis. At-tamaim. Dan juga sebagian orang yang melakukan ruqyah yang menggunakan Al-Quran, atau orang yang dimintai atau yang meminta ruqyah itu disalahgunakan. Ketika si A itu meruqyah orang yang kesurupan, si A dimintai keluarganya untuk meruqyah orang yang kesurupan, itu kadang disalahgunakan manfaat atau kegunaan Al-Qur'annya itu. Dia lupa orang yang meruqyah itu malah mempercayai ayat-ayat Al-Qur'annya itu yang bisa meruqyah orang yang kesurupan tadi. Keluarganya juga mempercayai Al-Qur'annya, bukan mempercayai Allah. Lupa, cuma menjadikan wasilah Al-Qur'annya saja. Tentunya itu melanggar ketentuan tauhid. Harusnya dia menggunakan Al-Quran itu hanya sebagai wasilah. Ya, benar meyakini Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Tapi di samping itu harus mempercayai, keyakinannya itu disandarkan kepada Allah. Ar-ruqyah atau mantra kalau minggu kemarin. Karena sebagian dukun itu mengakunya paranormal, menggunakan Al-Quran itu sebagai mantranya, tapi disalahgunakan. Dia mengucapkan lafaz ayat-ayat Al-Quran tapi disandarkan kepada selain Allah. Jadi ketika minta diruqyah itu harus benar-benar tahu latar belakang orang yang dimintai. Jangan asal-asalan. Karena kalau tidak tahu latar belakangnya, kita meminta, sedangkan yang diminta itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran tapi disandarkan kepada selain Allah, tentunya kita termasuk orang yang pelakunya. Kesalahan yang dia lakukan karena dia tidak mengetahui latar belakang orang yang dimintain tadi. Itu termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Asharhul ijmali lil atharaini, adapun penjelasan hadis di sini memiliki dua pengaruh. Fil atharil awal, penjelasan ringkasan tentang dua athar. Pada athar atau pengaruh yang pertama, Sa'id ibnu Jubair annahu nazalat tamimah. Sa'id bin Jubair mengabarkan kepada para sahabat bahwa ia pernah mencopot at-tamimah, jimat, min insanin, dari seseorang. Lahu min ajri indallah. Lalu ia ini si Sa'id, sahabat Sa'id bin Jubair, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memerdekakan seorang budak. Li'annahu a'taqa man 'allaqaha minan nar. Karena dia telah menyelamatkan
pemakai jimat tadi dari api neraka dan membebaskan orang yang memakai jimat itu dari belenggu hawa nafsu, perbuatan kesyirikan. Begitu pula orang yang menggunakan jimat itu, kalau dia taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, itu balasannya itu sebagaimana dia memerdekakan seorang budak, pahalanya besar sekali. Tapi tentunya ketika hijrah penuh cobaan. Wafil athari tsani, adapun pengaruh yang kedua, yukhbiruna rawi anna salafa yakrahuna tamaim. Perawi mengabarkan bahwa para salaf, ulama terdahulu itu membenci jimat dan memerintahkan untuk memotong dan menghilangkan jimat dalam kehidupannya. Baik itu jimat yang terbuat dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Kadang ada yang jimat itu Al-Quran dibuntal, ditaruh kayak saku kecil, habis itu dibikin kalung. Nah itu sama aja, walaupun itu jimatnya dari ayat-ayat Al-Quran, itu juga tidak diperbolehkan. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Sebelum ditutup Pak Bu, yang sudah kita pelajari tentang ar-ruqa wa tamaim, ruqyah dan jimat tadi sudah berapa hadis? Sama pekan kemarin 6 atau 5? 5. Tapi dalam satu slide itu ada yang hadisnya 2. Atau double, walau an Ibrahim. Tapi terhitungnya kalau dalam kitab aslinya itu 5. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.